Salam dalam Sang Sabda. Jumpa kembali dengan saya Pater Riopoa SVD. Jadi dalam video kali ini saya mau mengajak kita semua yang menyaksikan video ini untuk kembali kita bongkar-bongkar laptop sedikit ya. Saya pernah buat video sebelumnya itu tentang bagaimana saya upgrade RAM dari laptop ini. Jadi sebelumnya laptop ini memiliki RAM-nya itu 16 GB, saya sudah upgrade menjadi 32 GB. Dan dari pengalaman setelah upgrade RAM itu memang sangat terbantu, khususnya untuk kerja-kerja hal-hal yang berkaitan dengan editing. Entah itu editing foto atau editing video. Saya memang bukan ahli komputer, tapi ya secara pribadi saya merasakan bahwa ada sedikit perubahan. Saya pernah singgung dalam video itu, kalau ada rezeki, saya memang berencana untuk ganti baterai karena laptop ini sudah lama, baterainya juga sudah tidak berfungsi dengan baik. Dan puji Tuhan ada rezeki dari saya sudah membeli baterai yang baru untuk laptop ini. Jadi ini dia baterainya. Karena laptop saya ini laptop Dell, maka saya cari baterainya juga yang harus sesuai. Jadi itu baterainya juga merek Dell, dan bukan cuma merek yang harus sama, jadi harus nomor seri. Jadi kalau misalnya ada di antara yang menyaksikan video ini mau coba untuk ganti baterai di laptopnya, meskipun ya kalau memang tidak terlalu tahu secara baik tentang komputer, memang saya menganjurkan dengan rendah hati kita bawa saya ke tukang servis. Tapi kalau memang mau atau sekedar juga untuk belajar, bisa mau coba untuk ganti baterai sendiri, yang pertama itu harus cek baterainya itu kompatibel atau mesin baterainya itu sesuai atau tidak. Bukan hanya soal mereknya ini, tetapi juga nomor serinya. Jadi saya sudah searching sebelumnya di internet tipe baterai yang sesuai untuk laptop ini. Akhirnya saya menemukan ini dan saya sudah pesan beberapa hari yang lalu. Jadi ini baterainya. Sedikit video unboxing. Ini jadi dalamnya ada faktura atau keterangan nota belanja istilahnya dari perusahaan. Oke, kita taruh di tempat yang lain dulu di sini. Dan ini penampakan baterainya di packingnya seperti ini. Yang bagus. Jadi ini baterai original dari perusahaannya. Ini dia baterainya. Oke, ini tampilan baterainya Dell dengan kekuatannya ini 56 standar. Jadi sebelumnya harus dicek dengan baik, dengan benar apakah spesifikasi dari baterai yang dibeli itu cocok atau tidak dengan laptop yang digunakan. Itu penting supaya jangan sampai kalau kita tidak cek dengan baik, setelah beli waktu pasang itu tidak kompatibel atau tidak sesuai. Itu bukan cuma bisa soal rugi biaya, tapi juga bisa membawa akibat yang lebih buruk lagi, permasalahan pada laptop, mungkin dengan persoalan yang lain-lain lagi. Jadi ini dia tampilan dari baterai. Seperti itu video singkat unboxing baterai Dell yang sudah saya beli dan saya siapkan untuk menggantikan baterai lama yang ada di laptop ini. Bagaimana cara untuk mengganti atau memasang baterai yang baru? Mari kita simak videonya. Yang pertama kita harus buka skrupnya dulu. Oke. Please disconnect and remove battery before accessing the rest part and device. Ini baterainya. Kita remove dulu part yang ini.
Oke, sudah. Jadi baterainya ini sekarang alertnya sudah terputus. Di sini ada beberapa skrup yang harus kita keluarkan. Ada 1, 2, 3. Ini skrup yang kedua dan 1 skrup lagi. Oke, semua skrupnya sudah diambil. Sekarang kita angkat baterainya. Ini dia. Ya, ini kalau memang dilihat dari kondisi baterainya memang sudah kondisi baterainya tidak bagus. Ini karena sudah sampai menggelembung di sini. Ini bisa dilihat. Ini juga baterainya sudah gelembung di sini. Di ini juga, ini juga, ini juga. Nah, memang sebenarnya tidak bagus juga kalau ditaruh lama ini. Ini ada 1, 2, 3, 4 sel. Ya, dan memang semenjak saya beli laptop ini tahun 2018 belum pernah diganti satu kali pun belum pernah ganti baterainya. Jadi memang situasinya seperti ini, dan ini memang sudah tidak baik dan sebenarnya berbahaya juga kalau dibiarkan untuk waktu yang lama. Jadi ini sekedar perbandingan. Di sini baterai yang baru dibeli. Ini kalau kita lihat kondisinya, ini memang berbeda jauh dari segi misalnya segi ketebalan juga berbeda. Ini baterainya sudah menggelembung ini, sementara ini masih dengan baik seperti itu. Jadi memang mengganti baterai ini adalah pilihan yang terbaik saat ini. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lepaskan part yang ini. Saya harap bisa lepas dengan baik. Oke, dia sudah terlepas. Amankan ini. Oke, jadi baterai ini semuanya spesifikasinya sama karena ini original dari perusahaan Dell. 56 Wh, standar, rechargeable. Oke. Ini ion baterai dengan tipenya 33YDH. 15,2 volt. Tipenya sama. Pasang dulu ini. Dia pasang sesuai. Dia tidak. Oh, begini harusnya pasang. Oh, sama. Jadi sudah begini. Oke, kita pasang kembali mur-murnya. 1, ini mur yang terakhir kita pasang.
Saya pikir semuanya sudah terpasang dengan baik. Tinggal kita connect lagi ini kabel yang ini, karena ini sudah masuk sini. Sudah bagus, dia sudah connect. Sekarang kita tinggal connect part yang terakhir ini. Kita masukkan kembali dia. Oke, saya pikir sudah seperti itu. Jadi baterai barunya ini sudah dipasang, sudah cantik. Dia berbeda dengan baterai yang ini, karena memang baterai ini sudah berbahaya, dia sudah gembung semua. Sekarang tinggal kita kembalikan, pasang lagi bagian penutup. Baterainya semua sudah terkaca. Oke, bagus. Dan kuat. Oke, mantap. Oke, jadi itu tadi kita sudah selesai mengganti baterai yang lama dari laptop ini dengan baterai yang baru. Prosesnya sebenarnya tidak terlalu rumit sih. Hanya memang harus perhatikan beberapa hal yang tadi saya sudah sampaikan di awal video, misalnya soal compatibility baterai yang baru yang akan dipasang. Jadi baterai semua sudah dipasang, baterai yang baru sudah dipasang di laptop ini, dan saya sudah search di internet untuk tanya bagaimana proses selanjutnya setelah pasang baterai yang baru. Di situ dikatakan bahwa sebaiknya setelah itu nanti baterai yang baru ini itu di charge kurang lebih, diisi dayanya itu terlebih dahulu dan dibiarkan kurang lebih selama 6 sampai 7 jam sampai penuh. Jadi jangan sampai kita lihat oh baterainya sudah 1 jam atau misalkan 2 jam 3 jam dia sudah penuh, jadi saya sudah bisa digunakan. Bisa juga, tetapi itu lebih baiknya berdasarkan informasi yang saya baca. Saya juga tidak terlalu tahu baik soal itu, informasi dipercaya, informasi yang ada di internet dari beberapa sumber yang terpercaya. Jadi dibiarkan selama 6 sampai 7 jam. Setelah itu nanti dipakai kurang lebih, dia punya persentase sampai turun sampai kurang lebih kalau saya tidak salah 20%. Itu kemudian di charge lagi sampai penuh, dan siklus itu diulang, itu bisa sampai 2 atau 3 kali, itu tergantung dari kondisi baterainya, untuk membiasakan baterai yang baru ini dengan daya listrik supaya bisa bekerja dengan maksimal mungkin. Itu saja video pada kesempatan ini. Sekali lagi video yang ya tidak terlalu menarik banyak sih sebenarnya, tapi seperti itulah salah satu warna dari kehidupan saya sebagai seorang misionaris. Seperti yang pernah saya katakan, kalau memang ada hal-hal sederhana yang bisa diusahakan sendiri, usahakan sendiri. Misalnya salah satu hal sederhana adalah menggantikan baterai di laptop ini. Mudah-mudahan saja setelah saya charge, biarkan selama 6-7 jam, dan gunakan itu tidak ada persoalan yang lain. Jadi kalau memang ada persoalan, nanti kita tunggu update selanjutnya, mungkin diberi di video yang bukan berita, tapi video yang berikutnya. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam dalam Sang Sabda. Tuhan memberkati. Sekarang tinggal cas baterainya.